Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Samsul Ma'arif dari kelas 1J, Prodi Budidaya Ternak. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang morfologi pada ayam yang terdiri dari organ pencernaan, organ reproduksi, dan organ respirasi. Jadi yang pertama yaitu mulut berfungsi untuk minum dan memasukkan makanan. Pada mulut juga dihasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk membantu mengurangi makanan serta mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. 2. Esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran elastis yang menghubungkan faring dengan tombolok dan propendikulus. 3. Crop atau tombolok. Crop atau tombolok merupakan modifikasi dari esofagus. Fungsi utama organ ini adalah untuk menyimpan ransum sementara, terutama pada saat ayam makan dalam jumlah banyak. Tombolok mampu menampung sekitar 250 gram ransum. Pada organ ini juga dihasilkan lendir yang berfungsi sebagai cairan lubrikasi untuk menghaluskan ransum. 4. Proventriculus merupakan organ berdinding tebal yang berada di depan ventriculus. Pada organ ini dihasilkan asam klorida, enzim amilase, dan enzim pepsin yang berfungsi untuk membantu mencerna protein. 5. Ventriculus atau gizzard merupakan organ yang tersusun dari otot yang kuat. Misalkan ini terjadi pencernaan secara mekanik, butiran-butiran ransum akan dihancurkan menjadi partikel yang lebih halus. 6. Usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dedium, jejidium, dan ilium. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. 7. Cesium atau usus buntu berupa 2 kantong buntu yang terletak pada batas usus halus dan usus besar. Di dalam organ ini terdapat cece tonsil yang berfungsi sebagai organ limfoid dan secara aktif berperan dalam menghasilkan kekebalan tubuh. 8. Usus besar berfungsi sebagai penambah kandungan air dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan kandungan air dalam sel tubuh tersebut. Bagian ini merupakan lanjutan dari usus halus yang akan menyalurkan ampas makanan menuju kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran hasil akhir saluran. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi betina. Yang pertama itu ovarium. Berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur. 2. Oviduk. Oviduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilasi. 3. Infundibulum merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan kelasa yang akan membungkus kuning telur secara memutar sehingga selalu berada di bagian atas. 4. Magnum. Magnum merupakan bagian oviduk terpanjang sekitar 30 cm yang fungsi menghasilkan albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. 5. Isthmus. Isthmus bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. 6. Vagina. Vagina merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Vagina memiliki cincin sirkuler dan lipatan pada permukaannya sebagai tempat menyimpan spermatozoa. 7. Kloaka. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manur pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ pernapasan pada ayam. Yang pertama yaitu nares atau lubang hidung. Untuk mengambil udara untuk bernapas, terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Seperti itu. Dan kedua yaitu larynx. Fungsi dari larynx antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam larynx, jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intratorasis atau pintu masuk dan keluarnya udara, mengatur suara. Dan selanjutnya yaitu trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat syrinx sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Keempat, syrinx.
terletak pada percabangan pangkal trakea yang mana bila bergetar akan membentuk suara pada ayam. Suara terjadi saat ekspirasi di mana sirinx berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. Seperti itu. Dan kelima yaitu pulmo atau paru-paru. Terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah terang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Keenam, air sac atau kantung udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Demikian materi yang sempat tadi saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.